Pasangan suami istri pemilik toko emas berinisial GS digelandang ke Mapolresta Balikpapan pada Sabtu 29 Juli. Keduanya diduga melakukan tindak penipuan bermodus penjualan emas palsu di Balikpapan. Sebelumnya mereka diduga melarikan diri dari Balikpapan, Kalimantan Timur menuju Kalimantan Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Zain yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zain. Baik, selamat siang rekan Mei, kami laporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana kepolisian berhasil membawa pulang pasangan suami istri yang berinisial GV dengan usia 34 tahun, juga dengan istrinya yang berinisial FB berusia 31 tahun kembali ke Kota Balikpapan. Pasangan suami istri ini sebelumnya melakukan tindak pidana penipuan berupa penjualan emas yang diduga palsu kepada sejumlah konsumen di Kota Balikpapan, kemudian di wilayah Kalimantan Timur, dan juga beberapa daerah lainnya di wilayah Pulau Sulawesi. Aksi ini sudah mereka lakukan sejak tahun 2021 silam, tepatnya di bulan Agustus, di mana mereka memiliki toko secara fisik di bilangan Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 4,5, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Kemudian mereka juga melakukan aksinya dengan cara berjualan melalui live streaming di media sosial. Adapun modus daripada penipuan ini, uh, mereka menjual perhiasan berupa cincin, gelang, dan lain sebagainya, di mana mereka mengklaim emas tersebut yang mereka jual ini mengandung ataupun memiliki kandungan emas kurang lebih 375. Namun dari beberapa konsumen kemudian sempat mencoba untuk menjual emas tersebut ke toko lain, namun rupanya dari pengecekan di toko lain, perhiasan yang mereka beli dari toko yang dimiliki Pak Sutri ini ternyata tidak memiliki kandungan emas sama sekali, melainkan hanya tembaga yang kemudian dilapisi dengan warna emas seperti itu. Nah, hal ini juga diketahui oleh beberapa korban lainnya setelah mereka membeli di toko yang dimiliki oleh Pak Sutri ini, di mana mereka membeli perhiasan berupa cincin, kemudian tidak sampai pada hitungan minggu, ternyata cincin yang mereka miliki ini sudah pudar, bahkan warnanya sudah hampir silver seperti itu. Kemudian beberapa korban yang sudah tercatat dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini kurang lebih ada 127 orang. Kemudian dengan total kerugiannya kurang lebih 119 juta rupiah. Kemudian penjelasan daripada Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, Kompol Riki Sibarani menyatakan bahwa untuk data ataupun angka korban 127 ini belum merupakan angka paten, karena pihaknya menduga bahwa korban-korban lainnya dari luar daerah Kota Balikpapan sebagian masih akan melakukan pelaporan ke Polresta Balikpapan terkait tindak pidana penipuan ini. Dari pencatatan ataupun hasil penyelidikan kepolisian sejauh ini dari pelaku sudah meraup keuntungan kurang lebih 800 juta rupiah. Memang dari para korban sendiri memang awalnya sempat menuntut kerugian, menuntut ganti rugi, dan setelah mereka sendiri mendapati bahwa tersangka sendiri ini sudah tidak lagi memiliki uangnya, dalam artian ya sudah habis oleh kedua pelaku ini, akhirnya mereka hanya berharap agar kedua pelaku ini bisa ditahan. Nah, sebelumnya mereka sempat melarikan diri ke wilayah Kalimantan Tengah, di mana mereka mencoba berjualan lalapan, kemudian juga menjual bensin eceran di salah satu kota, yaitu di Sampit seperti itu. Kemudian mereka beralasan melakukan pelarian itu bukan untuk menghilangkan diri atau menghilangkan jejak, melainkan ingin berupaya untuk mengganti kerugian para korban dengan cara berjualan di tempat lain. Nah, sementara ini dari kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus tindak pidana penipuan ini, dan sementara untuk kedua pelaku sudah diamankan ataupun sudah ditahan di Polresta Balikpapan. Dan kemudian dari istri yang berinisial FB dengan usia 31 tahun ini,
ternyata diketahui sedang mengandung dengan usia 6 bulan, sehingga dari kepolisian juga memberikan perlakuan khusus dengan cara menempatkan di sel terpisah. Namun untuk ancaman hukuman sejauh ini belum ada perbedaan. Dengan polisi sendiri menjerat kedua pelaku dengan pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Mungkin demikian rekan Mei yang bisa dilaporkan. Baik, terima kasih rekan Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.